Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ibu Qurratu A'yun. Kita akan membahas bersama tentang buku teks pelajaran sekolah. Buku teks pelajaran sekolah sekarang ini telah disediakan oleh pemerintah sebagai panduan bagi guru untuk membantu guru yang membutuhkan, sebagai panduan dalam merancang pembelajaran. Sekolah yang menyatakan dirinya sebagai sekolah penggerak telah melakukan program yang mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara holistik, baik dari segi aspek kompetensi kognitif, yaitu berupa literasi dan numerasi, maupun non-kognitifnya, yaitu segi karakter. Semuanya itu untuk mewujudkan adanya profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa isi daripada profil pelajar Pancasila terdapat 6 hal. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam merancang kurikulum operasional sekolah dan juga bebas merancang adanya modul ajar untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi siswanya. Salah satu paradigma baru pada sekolah penggerak adalah prinsip otonom, yaitu memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan tersebut dan juga para pendidiknya untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Dan peran pemerintah adalah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Untuk buku teks pelajaran, maka sekolah telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan. Susunan daripada buku teks pelajaran ini terdiri dari yang pertama adalah cover, di mana cover itu berisi adanya judul, kemudian nama-nama pengarang, dan untuk jenjang SMA, SMP, ataupun SD. Kemudian ada kata pengantar dari Kepala Pusat Kurikulum dan Pembukuan. Dilanjutkan ada prakata dari tim penulis, kemudian daftar isi. Dilanjutkan dengan petunjuk penggunaan buku. Pada petunjuk penggunaan buku ini terdapat 2 hal, yaitu adanya panduan umum dan panduan khusus. Pada panduan umum, diantaranya terdiri dari adanya pendahuluan yang berisi penjelasan tentang profil pelajar Pancasila dan karakteristik daripada mapel-mapel yang include di dalamnya. Jika buku teks tersebut berupa mapel IPA, maka karakteristik mapelnya terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Kemudian terdapat adanya capaian pembelajaran tiap elemen, dan di setiap mata pelajaran akan terurai baik itu elemen pemahaman sains maupun elemen keterampilan proses. Dan pada elemen keterampilan proses ini akan terjadi adanya beberapa proses, diantaranya proses mengamati, memprediksi, merencanakan, memproses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan hasil. Kemudian pada panduan umum juga terdapat adanya strategi umum pembelajaran, di mana di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan yang dipakai, tentunya pendekatan yang akan mendorong siswa untuk aktif. Misalkan pendekatan adanya kontekstual dan pendekatan saintifik. Selain itu juga akan diuraikan tentang model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, yaitu misalkan dengan model pembelajaran inquiry, kemudian discovery, ataupun berbasis masalah. Juga di situ akan disinggung adanya penugasan, apakah berupa latihan soal ataupun berupa proyek.
Kemudian pada panduan umum pun terdapat adanya konten bab pada buku siswa, di mana di dalamnya menjelaskan adanya isi global, baik dari halaman judul, bagian isi, refleksi, penilaian maupun pengayaan. Ya, lebih jelasnya di dalamnya nanti akan terdapat adanya tujuan pembelajaran, aktivitas, ayo berlatih, intisari, ayo refleksi, proyek, ayo cek pemahaman, dan pengayaan. Dan pada petunjuk penggunaan buku juga terdapat adanya panduan khusus. Kemudian buku teks pelajaran ini setelah kita tulis adanya petunjuk penggunaan buku akan ada judul bab, kemudian adanya pendahuluan, ada skema mata pelajaran, dan ada pertemuan baik dari pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan pada setiap pertemuan akan diuraikan, yaitu diantaranya adanya tujuan pembelajaran, kemudian pengetahuan prasyarat dan konsepsi, adanya tahapan pembelajaran, di mana pada tahapan pembelajaran ini terdiri dari adanya apersepsi, konstruksi pengetahuan, aplikasi konsep, kemudian refleksi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Kemudian pada setiap pertemuan itu juga terdapat adanya beberapa aktivitas. Kemudian pada buku teks pelajaran setelah diuraikan adanya pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka akan diuraikan di situ ayo refleksi, kemudian ayo cek pemahaman, pengayaan, interaksi guru dan orang tua wali. Terdapat juga adanya refleksi untuk guru, kemudian harapan kurikulum, kunci jawaban dan latihan soal terpadu, alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, kemudian glosarium, indeks, daftar pustaka, dan biodata pelaku perbukuan. Kemudian pada saat penulisan daftar pustaka itu disesuaikan dengan kaidah buku bahasa Indonesia, yaitu diurutkan dengan nama penulis, kemudian tahun, judul buku, kota, dan penerbitnya. Demikian bincang-bincang kita secara ringkas tentang penyusunan buku teks pelajaran sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.